Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassatan bi syariati Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata min al-maqami wal wafati ala al-iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qul qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Al-Ustaz Fadil, yakni sebagai Mudir Am Ma'had An-Nahal Al-Islami, dan yang kami hormati Dewan Asatidz An-Nahal Al-Islami. Kemudian yang kami hormati pula ibu-ibu yang alhamdulillah mendukung acara daripada silaturahim akbar. Kemarin sebetulnya yang harus menjadi pembicara itu ada Ustaz Yunus, ya, kemudian Ustaz Yunus dikontak lalu kemudian bertabrakan waktunya. Kemudian juga Ustaz Hafad yang lulusan Madinah, beliau dikontak lalu kemudian bentrok juga acaranya. Alhasil yang ada saja di sini katanya. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah masih mempertemukan kita pada hari ini. Insyaallah pertemuannya kita di sini karena Allah. Karena siapa saja yang dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dan nanti di yaumil mahsyar akan dilindungi oleh Allah Taala dengan naungannya, yang dimana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala. Jadi ya, insyaallah pertemuan kita karena Allah Taala, yakni diantaranya mengisi hari-hari kita dengan thalabul ilmi. Ya, bukan hanya anak saja yang harus thalabul ilmi, ya, kita juga harus thalabul ilmi, ya. Jadi apa namanya, An-Nahla ini menyajikan gitu ya. Jangan cuma anak saja yang belajar, ibunya pun harus belajar. Kenapa? Karena belajar itu minal mahdi ila lahdi. Belajar itu mesti, ya, dari buayan hingga, dari di bedong hingga di bedong lagi, gitu ya. Nah, maka karena thalabul ilmi ini begitu penting, ya, bahkan hadis Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW mengatakan, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, berarti menuntut ilmu adalah wajib, ya. Baik, salawat bertambahkan salam semoga tetap tercurah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mampu membawa kita selaku umat yang menghormati dan nur dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, ya. Sejak saat sekarang ini Islam, ya, Islam ini tidak dibangun dengan kemudahan, ya. Islam itu justru dibangun dengan pengorbanan. Kalau kita melihat sejarah, ya, Islam ini
tidak semata hanya dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah lalu kemudian diterima oleh umatnya, tidak. Di situ ada darah, di situ ada air mata, ya, yang senantiasa bercucuran di sana. Seperti halnya siapa? Syahid pertama siapa? Ada yang tahu syahid pertama? Nggak tahu ya? Tahunya Bu. Syahid pertama adalah siapa? Yasir, Bu, ya. Itu syahid pertama. Beliau berkorban untuk Islam. Coba bayangkan, ketika beliau dipasung oleh tuannya, lalu kemudian tuannya mengatakan, wahai Yasir, ya, sebutkanlah Hubal. Hubal itu salah satu dewa yang mereka sembah. Maka Yasir tidak mengucapkannya. Ya, kata Yasir, Rabbi, ya, Tuhan adalah Allah. Jadi beliau tidak menyebutkan Hubal. Akhirnya dibunuhlah beliau. Jadi Islam ini tegak bukan hanya sekedar, ya, disampaikan oleh Rasulullah langsung diterima selesai sama, tidak. Di situ ada darah para syuhada. Lalu syahidah pertama, siapa pun syahidah pertama? Kalau tadi syahid yang pertama adalah Yasir, syahidah yang pertama siapa? Aduh, ibu-ibu mesti belajar, kita makanya belajar. Syahidah pertama adalah istrinya Yasir. Kalau nggak kenal namanya istrinya Yasir. Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa namanya? Istrinya Yasir. Siapa Bu? Istrinya Yasir. Ya. Jadi lupa saya juga ini namanya siapa ini. Nah, jadi istrinya Yasir ini pun lebih barang, ya, dibunuhnya lebih kejam, ya, dibunuhnya lebih kejam, ya. Jadi dibunuhnya itu bukan hanya ditusuk begitu lalu meninggal, tidak, ya. Selain daripada dijemur di terik matahari, ya, di padang pasir, ya. Lalu kemudian, ya, diikat di sebuah kayu, ya, kayu balok begitu yang besar, ya, kayak disalib begitu. Lalu kemudian direnggangkan kedua belah kakinya, ya, direnggangkan kedua belah kakinya. Setelah direnggangkan dengan serangga-renggangnya, ditusukkan, ya, ditusuk dengan tombak dari kemaluannya sampai nembus jantungnya. Ya, bisa dibayangkan oleh kita bahwasanya Islam itu dibawa bukan dengan kemudahan, tapi dengan air mata. Tumpahlah air mata Rasulullah SAW di situ. Allahu Akbar. Namanya Sumayyah. Siapa pun namanya Bu? Sumayyah. Itu syahidah pertama, ya. Syahidah pertama Sumayyah, syahid pertama Yasir. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini diamanahi saya, ya, yakni kajian kita mengambil faedah kehidupan Ummul Mukminin Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita mengambil ibrah dari dua pemimpin. Satu pemimpin untuk akhwat, ya, atau kaum Hawa. Satu pemimpin kaum Adam, kira-kira gitu, di surga nanti. Ya. Karena
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, ya, kamu lebih dari rijal, kata Rasulullah, kalau untuk kesempurnaan seorang laki-laki, kata Rasulullah, kecil, banyak. Jadi laki-laki yang sempurna itu banyak, kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi untuk yang perempuan itu, kata Rasulullah SAW, cuma 4. Ya, cuma 4, kata Rasulullah SAW, perempuan yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya. Kalau laki-laki itu banyak, seperti halnya para nabi, ya, dan rasul-rasul itu adalah tipe laki-laki yang sempurna. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau untuk perempuan itu cuma 4 saja. Ya. Nah, bagaimana yang 4 ini kita teladani? Kalaulah kita mempunyai anak perempuan, ya, yang 4 ini wajib kita ketahui, ya, menjadi kurikulum kita. Ya, siapa saja itu? Yang pertama adalah Maryam. Ya, siapa bu? Maryam. Maryam binti Imran. Ya, itu ada di surah Ali Imran, itu bapaknya daripada Maryam. Ya, bahkan Maryam itu mempunyai surah sendiri, itu Allah saking memuliakan Maryam. Ya. Lalu kemudian siapa lagi? Asia. Ya, Asia imro'atu Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun. Lalu kemudian setelah itu Khadijah binti Khuwailid. Ini Rasulullah SAW yang mensabdakannya, bukan perkataan saya. Jadi Khadijah binti Khuwailid. Lalu kemudian yang terakhir adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin anak kita solehah, gitu ya, maka tidak terlepas dari kurikulum yang 4 ini. Maryam, lalu kemudian Aisyah, ya, lalu kemudian Khadijah dan putrinya yakni Fatimah radhiyallahu taala. Ya. Nah, ini subhanallah. Nah, tapi di kali ini kita akan coba mengupas diantaranya tentang istri Rasulullah SAW yang bernama Khadijah. Khadijah ini istri Rasulullah SAW yang pertama, dan mungkin Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah SAW berniat untuk mempoligamikan Khadijah. Ya, karena Khadijah itu begitu dahsyat. Dan kalau misalkan kita membaca sejarahnya Rasulullah SAW poligami itu, diantaranya bukan keinginan biologis semata. Ya, ada perdamaian, misalkan isinya daripada Rasulullah SAW, ya, perdamaian, lalu kemudian menyelamatkan, dan ada pun yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang, ya, sehingga istrinya Rasulullah SAW, seperti misalkan Rasulullah SAW menikahi Aisyah, ya, menikahi Aisyah, contohnya Aisyah itu ahlu fikih, ya, cerdas, sehingga kalau misalkan kita melihat bab-bab fikih itu banyak sekali daripada hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu taala. Itu hikmah diantaranya, ya, hikmah diantaranya. Jadi Rasulullah SAW kenapa diantaranya menikahi seorang perempuan yang masih muda, diantaranya, dan kecerdasannya begitu luar biasa, diantaranya hikmah diantaranya, ya. Jadi ahlu hadis seluruhnya diantaranya, misalkan tentang bab bab tentang
mandi junub, mohon maaf, itu mesti dia merujuk kepada hadis-hadisnya Aisyah. Walaupun ada daripada istri yang istri Rasulullah yang lain, misalkan dari Maimunah dan sebagainya. Tapi tidak terlepas dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ahli fikih. Khadijah radhiyallahu taala anha ini beliau ya pertemuan pertama dengan Rasulullah SAW itu hanya tadinya mendengarkan kabar, ya, karena Rasulullah SAW sebelumnya terkenal dengan ya shadiqul masduq, orang yang paling shadiqul wa'dul amin, ya, orang yang amanah, orang yang jujur, ya. Rasulullah SAW itu di sentario kota Makkah itu terkenal dengan kejujurannya, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin anak kita soleh, ya, ingin anak kita soleh, maka kita harus meneladani sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, sifat Rasulullah adalah siddiq yang pertama, ya. Sifat Rasulullah SAW, kalau kita ingin punya anak laki-laki yang dia soleh, maka kurikulumnya yang pertama mesti dia ya kenal dengan sejarah Nabi. Ya, mohon maaf Bu, saat sekarang ini yang saya perhatikan, ya, baik di media sosial maupun yang tengah terjadi di tengah-tengah kita, ya, SMA, ya, di tengah-tengah kita nih, subhanallah, gitu ya, ada yang mohon maaf tawuran dan sebagainya. Kenapa di antara mereka seperti itu? Mohon maaf, ini kalau menurut anak, gitu ya, menurut pendapat pribadi anak, dan mungkin bisa diiyakan oleh ibu-ibu, terutama yang paling utama adalah kemerosotannya akhlak, ya, kemerosotannya akhlak, atau dibiarkannya si anak itu, ya, dibiarkannya si anak itu terkadang mohon maaf, ketika berada di rumah misalkan si anak membuli temannya, dibiarkan oleh ibunya, ya, atau misalkan mengambil hak orang lain, dibiarkan itu sama ibunya. Pembiaran semacam itu, ya, itu akan terjadi, ya, akhlak anak itu akan merosot. Jadi makanya kata para imam kita seperti Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam di dalam kitab yang beliau katakan, ya, beliau katakan al-waladu suratul walidain, ya. Jadi anak itu adalah cerminan daripada orang tuanya, ya. Maka suatu ketika itu pernah juga terjadi, ya, ada seorang anak yang dimana dia diponis mati lah di satu pengadilan, ya, di satu pengadilan itu diponis mati. Kenapa? Diakibatkan diantaranya dia membunuh orang lain, ya. Jadi kalau di Saudi itu ketika, ya, orang membunuh mesti dibunuh, kisos, gitu ya, masih berlaku hukum kisos. Nah, pas ketika diponis dihukum mati, ya, maka si anak tersebut bangun, maka menyampaikan sebelum beliau di kisos, gitu ya, menyampaikan, kata beliau, Pak Hakim, izinkan saya menyampaikan, ya, bahwasanya seharusnya yang dihukum mati itu bukan saya, tapi orang tua saya. Kenapa orang tua saya? Ya. Karena ketika saya kecil, saya membuli orang, saya mohon maaf memukul orang, gitu ya. Dia membela saya mengambil harta orang, dia membela saya. Jadi dibela anaknya, ya. Mohon maaf, terjadinya saat sekarang ini guru dipenjarakan itu, Bu, ya. Kalau kita lihat di televisi, guru dipenjarakan. Kenapa? Ya, akibat
ya menjewer anak-anak kita. Jadi ya terkadang saat sekarang ini gitu ya, hukum itu sudah dijadikan apa? Pisau untuk apa? Menusuk siapapun, asalkan apa? Saat sekarang mempunyai uang saat sekarang ini, ya. Sampai ada guru yang mohon maaf, ya, menjewer seorang anak yang bandel, lalu kemudian gurunya yang disalahkan. Padahal seharusnya kalau kita paham, mengerti, ya, anak dijewer itu pasti salah siapa? Gurunya yang salah kok. Ya. Nah ini kesalahan di antara ya saat ini pendidikan di Indonesia saat ini. Ya kalau mungkin zaman dulu, ya zaman dulu kita ketika kecil gitu ya, kita dijewer oleh guru, ya kita dijewer oleh guru, lalu kemudian orang tua kita tahu, kita dijewer lagi sama orang tua kita. Kenapa? Pasti orang tua kita kenapa? Tahu bahwa kita itu salah. Sudah ada orang pendidikan orang tua dulu, ya. Nah maka mesti kita tertanam di dalam diri kita juga, ya, pendidikan, ya, anak itu, ya, pendidikan anak itu bukan juga kita harus seperti zaman dulu gitu ya, ada rotan dan lain sebagainya, bukan seperti itu pula gitu, ya. Tapi setidaknya gitu ya, orang tua itu paham, ya, orang tua itu paham ketika misalkan anaknya salah itu jangan dibiarkan ataupun jangan dibela. Ya. Ketika kita membela anak kita ketika kita salah, membiarkan anak kita salah, dibiarkan, maka akan terjadi yang tadi seperti tadi. Ya, jadi pembiaran. Ya. Jadi kunci anak yang pertama soleh adalah diantaranya anak, ya tadi si orang tua harus mengikuti standarnya Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Contoh misalnya Rasulullah SAW sabdakan, ya kata Rasulullah, kalau suruhlah anak ketika usia 7 tahun itu untuk sholat. Pukullah dia kalau dia umur 10 tahun tidak mau sholat. Nah, maka ada yang mengartikan, menafsirkan pukul itu dengan pukulan, tapi tidak apa? Membekas gitu ya. Hanya pukulan biasa, pukulan ringan untuk mengingatkan. Ada yang berpendapat dengan maksud pukulan di sini Rasulullah SAW itu menyebutnya dengan sanksi. Ya, si anak tidak diberikan uang jajan misalkan selama ya 1 pekan misalkan, gara-gara si anak ya tidak sholat misalkan. Nah itu bisa seperti itu, ya itu sanksi. Jadi maksud Rasulullah SAW 7 tahun mesti disuruh sholat, lalu kemudian kalau 10 tahun dia tidak mau sholat mesti dipukul. Maksudnya dipukul ini bukan dipukul secara ini gitu, secara fisik, tapi disanksi. Ya ada yang mengatakan seperti itu, disanksi. Jadi karena Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau, apakah pernah beliau memukul anaknya? Kan tidak. Ya. Adapun kalau misal ini ada pernah kejadian gitu ya, Rasulullah SAW itu melihat putrinya ketika tengah ba'da subuh, beliau Fatimah itu berbaring. Jadi ba'da subuh, ya Fatimah itu berbaring, lalu kemudian Rasulullah saking marahnya beliau bukan memukul tapi dibangunkannya dengan kaki. Ya, jadi Fatimah ini sedang berbaring gitu ya, sedang berbaring, lalu kemudian Rasulullah marah gitu dengan kemarahannya, tapi dibangunkan dengan kaki beliau. Jadi setelah subuh itu bagusnya zikir kan ya, atau membaca Al-Quran Al-Karim ya, zikirnya dengan membaca Al-Quran atau membaca ya yang Rasulullah SAW ajarkan, diantaranya Allahumma taqabbal tadi yang mungkin anak-anak kita di sini ya diajarkan di sini. Kalau misalkan ibu-ibu melihat gitu ya, anak-anak kita pada pagi hari jam 7 itu sudah berada di lapangan gitu, lalu kemudian mereka berzikir, nah itu dah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya itu pada subuh, ya, pada subuh langsung Rasulullah SAW membaca zikir pagi tersebut. Ya. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, itu begitu dahsyat sampai-sampai cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak padam kepada beliau. Ya. Jadi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah padam sampai ketika Futuhul Makkah, gitu ya. Futuhul Makkah terjadi. Futuhul Makkah itu adalah pembebasan kota Makkah. Ya, ketika ya pembebasan kota Makkah. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke Madinah, yang meninggalkan daripada Makkah, ya, kampung halaman beliau, lalu pembebasan kota Makkah itu ketika Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu satu persatu dilanggar oleh kaum kafir, ya, oleh orang-orang kafir. Maka apa yang terjadi? Maka sekitar 10.000 pasukan, ya, 10.000 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang ke Makkah pada waktu itu. Cuman di Makkah sudah tunggang langgang, mereka ketakutan. 10.000 pasukan, ya. Padahal waktu perjanjian Hudaybiyah itu, ketika itu Islam hanya sekitar 300, ya, 300 atau 400 orang, ya. Tapi ketika berselang beberapa tahun, gitu ya, selang beberapa tahun, ketika Futuhul Makkah itu, pembebasan kota Makkah itu, kaum muslimin sudah berjumlah sekitar 10.000 orang. Dahsyat. Ya, berarti begitu cepat. Ya, begitu cepat waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina, membangun, ya, generasi, ya, sampai, ya, kalau misalkan kita lihat pendidikannya Rasulullah SAW itu dahsyat, ya. Maka siapa yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak? Nah, jadi seperti Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam pertama kali dari anak-anak, ya. Lalu kemudian Zaid bin Harithah, ya, anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu Bu, Zaid bin Harithah kisahnya kenapa dia diangkat anak oleh Rasulullah SAW? Tidak tahu kan? Nah, kita coba akan bahas di sini, ya. Jadi Zaid bin Harithah ini, ya, beliau sebetulnya bukan budak, ya, bukan budak sebetulnya awalnya itu. Beliau ini adalah anak daripada ketua suku lah, ketua suku. Lalu kemudian, ya, anak ini dititipkan tadinya. Ternyata orang yang dititipinya tidak mana dijual dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sampailah si Zaid bin Harithah ini di kota Makkah, ya, di kota Makkah dibeli sama saudagar, ya, dibeli sama saudagar, sama Khadijah dibeli sama Khadijah radhiyallahu taala, ya. Lalu kemudian karena bapaknya ini adalah ketua suku dan orang yang paling dihormati, Zaid bin Harithah ini lalu kemudian dicarilah dia, ketemulah sampai ketemu, ya, sampai ketemu ada di rumahnya Khadijah radhiyallahu taala, ya. Maka kata bapaknya, yaitu kata Harithahnya, ya, bapaknya Zaid bin Harithah namanya, kata Harithah, wahai Muhammad, nah, belum menjadi seorang Rasulullah SAW. Apa sudah, ya? Sudah terjadi, kalau tidak salah sudah menjadi Rasul, tapi Harithah ini tidak beriman, ya. Nah, ya Muhammad, kata dia, ya, Zaid ini adalah anakku. Berapapun kau minta untuk tebusan daripada anakku, aku akan ganti, aku akan bayar. Yang penting dia merdeka, lalu kemudian ikut denganmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Harithah, ya, silahkan kau bawa saja, tidak usah
saya tidak usah kau bayar kepadaku, nggak usah ditebus, silakan ambil saja. Kalau memang Zaid itu mau, ketika ditanya ke Zaidnya, ya, ketika ditanya ke Zaidnya, ya Zaid, kamu sudah bebas, ya, kamu sudah tidak lagi menjadi budak, silakan. Sekarang sudah aku merdekakan, ya. Engkau pilih, silakan mau ikut bapak mau ikut aku. Coba bayangkan, anak secara naluri anak milihnya siapa? Bapaknya lah, kalau secara anak kan. Tapi karena pendidikan Rasulullah SAW itu dahsyat, begitu menghujam kepada si Zaid ini tidak mau. Kata beliau, ya abadi, ya wahai bapakku, aku akan ikut Rasulullah saja, aku akan ikut Rasulullah saja, nggak ikut dengan. Kebayangkan pendidikan macam apa seorang anak yang masih kecil bisa memutuskan ikut orang lain daripada ikut bapaknya. Ya, ini kedahsyatan. Kenapa? Karena di hati si anak itu sudah ada Rasulullah SAW, lebih dari sekedar bapak. Berarti pendidikan Rasulullah SAW itu begitu dahsyat, begitu baik kepada anak-anak. Ya, maka sampai-sampai kalau kita melihat ya hadis-hadis tentang Rasulullah SAW begitu sayang itu kepada anak-anak, gitu ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, anakku kok begini model. Maka kata Rasulullah SAW, kamu itu pendidikannya seperti apa? Sudahkah kau mencium anakmu satu persatu? Tidak pernah ya Rasulullah. Seorang orang Arab itu macam begitu model itu ya. Tidak pernah mencium anaknya sama sekali. Kata Rasulullah SAW, kau pulang cium anak-anak. Di antara ciuman terutama bapak gitu ya kepada anak-anak itu adalah di antaranya di ubun-ubun. Ya. Kalau ibu ingin memuliakan anak-anak dan anak-anak ini nanti akan merasa dimuliakan, dihormati oleh bapaknya, insya Allah nanti akan menjadi anak yang penurut. Yang pertama, sering-sering dicium di ubun-ubun. Itu yang pertama. Lalu kemudian cium bagian daripada kening. Ya. Ini merupakan ya anak itu merasa disayangi, dimuliakan, dicintai, dan pipi kanan dan kiri. Ya. Nah, silakan nanti ibu praktekkan cium ubun-ubun, ya kening, pipi kanan dan pipi kiri. Ketika kita melihat anak-anaknya Rasulullah SAW, bahkan ada yang jadi pemimpin kaum wanita, siapa tadi? Fatimah. Di antaranya adalah pendidikan Rasulullah SAW itu senantiasa mencium di antaranya ubun-ubun, kening, pipi kanan, pipi kiri. Itu pula yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala kepada anak-anaknya. Ya. Jadi walaupun itu anak sudah besar gitu ya, ketika dicium ini bagian ini, itu subhanallah akan beda rasanya. Ya, seringnya pun kalau mau sekolah gitu anak dicium dulu bagian ubun-ubun, kening kanan dan kiri, suka pun. Anaknya nggak mau. Itu dia. Ya. Anaknya nggak mau karena ibunya jarang. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa itu, si anak senang sekali tuh. Ya. Cium tuh pipi kanan, pipi kirinya, subhanallah. Ya. Kalau saya itu diantaranya di rumah, gitu ya, senantiasa gitu ya, ubun-ubun, kening ya, pipi kanan, pipi kiri itu senantiasa dilakukan ya. Kenapa? Karena itu diantaranya untuk supaya si anak ini adalah terikat hatinya dengan kita. Ya, terikat hatinya dengan kita. Kemudian kalau kita melihat Khadijah ini adalah biasanya anak-anak gitu ya, anak-anak Rasulullah SAW, ya, terutama karena beliau ini perempuan, anaknya semua yang gini-gini. Anaknya Rasulullah siapa aja? Yang
yang perempuan? Ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah radhiyallahu taala. Ya. Jadi subhanallah, anak Rasulullah SAW yang hidup ini, ya, ini semuanya perempuan yang mohon maaf yang sampai berada sampai kondisi rumah tangga, gitu ya. Karena yang laki-laki itu semuanya, ya, baik daripada Khadijah maupun dari Maria, gitu ya, itu wafat sejak masih menyusui, ya, usia 2 tahun, ya, usia menyusui, ya, seperti Qasim dikatakan Abdullah dan satu lagi Ibrahim, ya. Jadi Qasim dan Abdullah itu anak daripada Khadijah, ya. Adapun Ibrahim itu anaknya daripada Maria, ya, Maria Al-Qibtiyah. Jamaah sekalian, Ibu. Jadi kurikulum kita tidak terlepas daripada kurikulumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Ya, kalau tadi al-waladu suratul walidain, anak itu akan melihat, akan bercermin kepada orang tua. Ya, anak itu akan bercermin kepada orang tua. Ya, maka kalau misalkan bapaknya seorang ustaz, terkadang anak-anak cita-citanya apa? Saya pengen bapak, pengen jadi seperti bapak, gitu ya. Atau anak orang tuanya sebagai ABRI, TNI, anaknya pasti akan bercita-cita pula sebagai TNI. Biasanya begitu. Nah, kalau ibunya solihah, pasti anak pun. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, ya, anak yang terlahir daripada rahim yang solih, ya, daripada rahim yang solihah mesti solih. Ya. Anak yang terlahir daripada rahim yang solihah, seorang ibu yang solihah, mesti dia solih. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada anak yang mohon maaf, ya, mohon maaf ini, ada anak yang mungkin susah diatur, gitu ya. Ingat juga pesan Rasulullah SAW. Ingat pesan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya, yang pertama seorang orang tua itu tidak boleh merasa terbebani dengan anak. Kalau seorang ibu merasa terbebani dengan anak, ini hati-hati. Kenapa? Karena kalau merasa terbebani, doa ibu itu sangat mustajab. Doa seorang ibu itu sangat mustajab kepada anaknya. Ya. Ini pernah terjadi kepada Imam As-Sudais, ya. Imam As-Sudais itu Abdurrahman As-Sudais, beliau adalah Ra'isul Imamu Haramain. Beliau ini adalah ketua imam, ya, 2 masjid suci, di Makkah, Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah. Ini beliau, ya, Rais atau apa namanya, kepala imamnya. Kepala imamnya ini adalah Abdurrahman As-Sudais. Beliau pernah bercerita, ya, sejak kecil beliau itu senantiasa didoakan orang tuanya menjadi imam. Bahkan ketika orang tuanya marah, yang keluar adalah, Abdurrahman, kau, ya, kalau misalkan dulu mah aku kutuk menjadi batu, kalau ini berbeda, ya, aku kutuk kamu menjadi imam Masjidil Haram. Jadilah bukan hanya sebagai, ya, imam Masjidil Haram, tapi Ra'isul Imamu. Ya, jadi kalau misalkan ibu sedang mengutuk anak, jangan jadi batu. Ya, jadi apa? Jadi imam Masjidil Haram kan, gitu ya. Kutukannya jadi kutukan yang baik. Kenapa? Karena langkahnya ibu, gitu ya, atau doa ibu itu paling Allah Tabaraka wa Ta'ala angkat itu, Bu. Ya. Paling Allah Tabaraka wa Ta'ala ijabah itu
ketika ibu mendoakan anak, nah semoga kau jadi ulama, itu pasti jadi ulama. Dan pendidikan, mesti kita ketahui, pendidikan yang begitu dahsyat itu adalah seorang ibu. Karena madrasatul ula, ya, seorang perempuan itu adalah sekolah pertama anak-anak kita. Anak-anak kita bisa makan dari siapa? Dari seorang ibu, bukan dari bapak. Anak-anak kita bisa berbicara, bicara santun dan sebagainya dari siapa? Dari ibu. Ya, maka ya, ketika anak kecil itu, anak sedang kecil, ya, anak-anak kita lagi kecil, usahakan perkataan yang keluar itu perkataan yang baik-baik. Ya. Kenapa? Karena si anak dia mesti apa? Dia mesti mengikuti madrasahnya itu, ibunya itu. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, gitu ya. Jadi jangan dikira anak itu, gitu ya. Memang lingkungan itu, gitu ya, lingkungan saat ini, saat sekarang ini, anak-anak juga mesti dibangun, gitu ya. Kenapa mungkin di An-Nahl Al-Islam itu selalu, gitu ya, kita pahamkan ke anak-anak kita gitu, kalau ngomong itu minimal ane ente lah gitu. Anak antum, gitu ya. Oleh perempuan anak anti. Kenapa gitu? Kita tanamkan seperti itu. Ya, karena kita ingin membangun lingkungan kita itu diantaranya lingkungan yang Islami. Ya, mungkin kalau misalkan kita mendengar di anak-anak kita di luar itu kan terbiasanya dengan bahasa lu gua, gitu ya, lu gua gitu. Kan kalau kita, gitu ya, sebagai seorang Muslim, gitu ya, sebagai seorang Muslim kalau mendengar lu gua itu mungkin biasa saja ya, orang Betawi sudah biasa karena orang Betawi ibu gua sudah biasa, gitu ya. Tapi kalau di lingkungan pesantren kan tidak biasa, gitu. Maka maka dan hala, ya, mesti kita ini, bahkan kalau kita lihat itu ya, anak-anak mungkin makan dan minum itu mesti hampir sambil duduk, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita ajarkan adab di situ, ya. Kita ajarkan adab akhlak, ya. Hadis tiap hari dihafal oleh mereka, gitu ya. Nah, di sini ada Ustazah Fitrian, Ustazah hadisnya, ya, itu yang mengajar hadis, ya, untuk anak-anak kita di An-Nahl, ya. Ada yang ngajar adab, nanti ada buku dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau anak-anak kita, mohon maaf, SMA-nya nanti nih Bu, ke negeri, ini kalau menurut saya ini kesalahan, ya. Kenapa? Di negeri itu belum tentu sebaik di swasta. Kenapa? Karena mereka belajar, mohon maaf, belajar agama itu cukup dengan 1 jam, ya, cukup dengan 1 jam. Cukup gak Bu? Kira-kira belajar agama 1 jam? Sangat kurang sekali Bu, ya. Ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ya, ada tafsir dan sebagainya, hanya belajar 1 jam, cukup tidak? Dalam sepekan ini, demi Allah saya katakan tidak akan cukup Bu. Maka berbahagialah kalau anak-anak kita berada di lingkungan pesantren, baik mungkin di An-Nahl ataupun di luar sana, yang notabene mereka belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita berbahagia, ya. Karena kebahagiaan kita, gitu ya, kebahagiaan kita bukan anak-anak kita jadi orang kaya, kan Bu, tapi bagaimana anak-anak kita mereka sholat, mereka baca Al-Quran, itu orang tua itu sangat bahagia. Maka mungkin kalau misalkan ibu-ibu suka melihat ya di keluarga besar itu An-Nahl Islami, anak senantiasa mengeser, itu ada yang senantiasa mengeser, ya, biro Quran, ya, yang anak-anak itu hari ini murojaahnya apa, itu, ya, murojaahnya apa atau tilawahnya apa, itu kalau kita tidak ada kerjasama Bu, anak-anak bodo amat, misalkan anak-anak terserah anak mau ngaji atau tidak, nah itu kesalahan juga, gitu ya. Kalau bisa ketika di-share, ya, di biro Quran itu misalkan si anak itu ngajinya apa, kalau bisa ditungguin Bu, kalau bisa, kalau saya begitu ya, ditungguin gitu kalau bisa Pak. Jadi sampai seperti itu, ya. Jadi ini adalah pola pendidikan daripada Khadijah.
Jadi Khadijah itu begitu modelnya, ya modelnya begitu. Si anak itu bahkan kalau misalkan curhat ke siapa bu? Ke orang tuanya, masalah apapun. Ya, terkadang kalau anak kita mohon maaf dia curhatnya di HP, bukan tipe Khadijah banget itu seorang ibu. Ya, karena anak itu mesti dia curhat dengan ibu. Ya, karena ya perasaan terutama anak perempuan, ya terutama anak perempuan itu mesti harus nyaman dengan ibu itu. Ya, kalau anak-anak kita bahkan tidak tahu, ya tidak paham, ya bahkan mungkin anak-anak kita malah curhatnya ke temannya, ya. Mohon maaf misalkan ada di kalangan anak-anak kita, gitu ya, nggak berani curhat ke ibunya gara-gara masalah misalkan suka sama lawan jenis. Ya, misal ini kan bahaya juga kalau ketika curhat ke teman itu bahaya. Ya. Dan ini pernah terjadi bu, kalau misalkan ada anak itu, Muhammad ini terjadi ketika saya waktu SMP SMA gitu ya. Ini terjadi, si anak ini curhatnya dahsyat nih, curhat kepada Allah, ya. Jadi si anak suka terhadap lawan jenisnya, tapi dia aminkan ketika sedang sholat, aminkan di sepertiga malam dia berdoa. Dan pada Allah dia menikah, gitu ya. Dia menikah itu dengan yang dia idamkan. Ini dasar, gitu ya. Jadi anak punya teman, gitu ya. Saya bersekolah dulu itu di Ma'had Darut Toba Al-Islami di daerah Bekasi Utara, ya SBS Harapan Jaya Bekasi Utara. Nah, teman anak ini namanya Jamaluddin, laki-laki. Lalu kemudian yang perempuannya namanya Mansuriyah Aisyah, gitu ya. Sekarang mereka nikah bu. Jadi mereka tidak pernah mengungkapkan isi hati mereka, gitu ya, ke teman-teman mereka. Tapi mereka ungkapkannya di mana? Ya sama Allah, gitu ya. Karena Jamaluddin itu pernah berkata, saya sedang suka sama seseorang, gitu ya. Karena biasanya curhat ke saya, tapi dia tidak pernah menyebut namanya. Ya. Biarkan kata dia Allah saja yang tahu. Jadi ke saya hanya curhat saya sedang suka sama seseorang. Qadarullah dia menikah, gitu ya, dengan yang dia idam-idamkan dari SMP tersebut. Dahsyatnya tuh, ya doa seseorang, gitu ya. Nah jadi kalau misalkan anak kita curhat ke kita, gitu ya. Kalau saya begitu biasanya, kalian jangan curhat kepada teman-teman kalian atau kepada ustaz. Kalau bisa kalian tikung di sepertiga malam, gitu ya. Ada satu. Itu juga pendidikan daripada Rasulullah SAW, pendidikan daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika mohon maaf dua anaknya diceraikan, dua anak Rasulullah SAW itu pernah diceraikan, ya, maka beliau itu curhatnya ke siapa? Dua anak ini ketika diceraikan, beliau diceraikannya dengan cara yang tidak lazim gitu. Kalau kita diceraikan itu baik-baik, gitu ya, diantarkanlah ke rumah dan lain sebagainya. Ini dengan perceraian diusir dari rumah, dicaci dimaki. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu anaknya dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Ya. Jadi dinikahi oleh anak pamannya, gitu ya. Rasulullah SAW itu. Nah, dinikahi oleh anak pamannya ketika Rasulullah SAW dilantik oleh Allah sebagai, ya, dilantik oleh Allah sebagai seorang Rasul, gitu. Maka apa yang terjadi? Yang pamannya ini dulu sayang, ya, Abu Lahab ini sayang kepada Rasulullah SAW, ya. Maka berubah 180 derajat, berbelok dia, memaki-maki Rasul. Yang Rasulullah SAW naik ke bukit untuk menyampaikan pesan dakwah,
Maka beliau pun berteriak naik ke bukit, beliau berteriak pula, jangan ikuti dia sudah gila, dia sepupu saya, dia sudah gila, dia keponakan saya, dia sudah gila. Padahal kalau dilihat wajah Rasulullah SAW itu mirip dengan Abu Lahab itu, sangat mirip Rasulullah SAW itu dengan Abu Lahab, sama-sama ganteng, ya. Tapi Abu Lahab bedanya di sini, berubah dengan apa? Dengan kondisinya, karena Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Rasul, dibencilah oleh Abu Lahab dengan sebenci-bencinya. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab itu membenci Rasulullah SAW, ya. Maka Abu Lahab itu sampai matinya, ya, karena saking membencinya Rasulullah itu ada stres oksidasi. Jadi Bu, kalau misalnya kita benci dengan seseorang, jangan terlalu benci, Bu. Ya, karena ditakutkan dengan kebencian itu menjadi stres oksidasi. Kalau bahasa ilmiahnya sekarang itu, Abu Lahab itu stres oksidasi, badannya melepuh, gatal-gatal, melepuh, itu karena stres oksidasi. Sampai mayatnya Abu Lahab itu, mohon maaf, dia bukan ke dalam tanah, bukan dimakamkan, tapi dilempari pakai batu sampai menggunung batu itu. Itu mayatnya Abu Lahab. Ya, nah, sampai sekarang itu ada bukit Abu Lahab, gitu ya. Jadi Abu Lahab itu tinggal berada di bukit di Makkah, gitu ya. Lalu kemudian beliau sampai wafatnya tidak ada yang mau menggali tanah dan menguburkannya, tidak ada yang mau. Kenapa? Mayatnya bau busuknya begitu sangat, ya, bau busuknya beda, gitu ya. Karena dari tubuhnya yang dia, mohon maaf, dia melepuh, gatal-gatal tadi karena stres oksidasi. Jadi kalau misalkan ibu nanti di sini, ya, ada yang gatal-gatal, hati-hati Bu. Mungkin dari kebencian terhadap seseorang itu jadi gatal-gatal, Bu. Ya, itu stres oksidasi, itu bahaya. Ya, kata dokter, ketika seseorang membenci orang lain, berlebihan kebenciannya, maka hati-hati, itu akan terjadi stres oksidasi yang akan mengakibatkan ketika stres oksidasi itu badan melepuh, ya, nanah keluar dan bau busuk. Nah, itu yang dirasakan oleh siapa? Abu Lahab, karena saking membencinya Rasulullah SAW. Anaknya pun sama, Bu. Anaknya pun sama membenci Rasulullah SAW, itu dibenci kepada Rasulullah itu. Padahal mertua darinya yang sifatnya itu, ya. Tapi ternyata qadarullah, ya, berbanding 180 derajat dia tidak suka lagi, karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ya, sehingga mereka yang tadinya selalu menyembah berhala, lalu kemudian harus menyembah Allah Taala yang menurut mereka tidak berwujud, ya. Akhwatul kiram, ya, rahimahnya rahmatullah. Jadi disinilah, ya, akhirnya apa yang terjadi, sampai mereka menangislah, ya, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, menangis tuh. Ngadulah, bahasa kita, aku diceraikan oleh suami, bukan hanya diceraikan tapi diusir dari rumahnya, lalu kemudian dimaki-maki. Menangis mereka berdua tuh, ya. Curhatnya terhadap siapa? Khadijah. Jadi Khadijah itu tempat curhat. Akhirnya kata Khadijah, baik, tapi kata Khadijah, jangan sampai bapak tahu, ya, kalau bahasa kita ini. Ya, ini kerennya Khadijah, ya, karena Rasulullah SAW itu pada saat itu, ya, dalam kondisi apa? Kaum muslimin itu, Bu, pada saat itu dalam pengkudetaan. Jadi kalau kita mau beli beras, orang tidak mau jual beras kepada kita. Nah, kita makan apa? Gitu. Sampai mohon maaf, Khadijah itu dari kaya, dakwah Khadijah itu sampai miskin, sampai melarat hidup beliau. Dari seorang saudagar yang kaya raya Khadijah sampai menjadi miskin. Kenapa? Beliau bayangkan, kalau kita membayangkan kehidupan Khadijah waktu Islam dikudeta, hampir sekitar tiap hari itu 300 orang yang beliau kasih makan dan minum. Lebih dari 300 orang setiap hari masa pengkudetaan daripada, ya, kaum muslimin pada saat itu.
Ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW itu hijrah nanti ke Madinah, beliau ini dikudeta begitu dahsyat kudetanya. Jadi tidak ada orang-orang itu yang mau berjual beli terhadap kaum muslimin. Bahkan sampai keadaan, karena pada saat itu yang banyak masuk Islam itu di kalangan kaum budak, ya budak yang memang seperti Bilal bin Rabah itu kan budak ya, yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Coba bayangkan, Abu Bakar itu pahalanya makanya membunuh. Maka kalau misalkan kita melihat, ya, jadi kondisi dulu itu, ya, pengkudetaan itu yang memberi makan itu diantaranya adalah Abu Bakar dan Khadijah ini. Ya, dua orang ini yang begitu dahsyat. Ya, walaupun mungkin diantaranya ada Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf itu ada juga gitu. Tapi yang paling kencang gitu ya, sampai memberi makan. Ya, memberi makan itu bayangkan di kita 3 tahun memberi makan, ya, lebih dari 300 orang, 300 atau 400 orang, ya, memberi makan mereka. Sedangkan kita ketahui air saja, air gitu ya, di sana itu kan susah, ya, di sana di Saudi itu gitu ya, air itu susah gitu ya. Bagaimana mereka harus yang mengeluarkan harta mereka untuk membeli air, memberi makanan dan sebagainya. Air itu mahal di sana, ya. Jadi jangan dikira karena kondisi Makkah itu kan kondisinya dia gersang, ya. Tidak ada tanaman di sana, ya. Tidak ada tanaman yang mau tumbuh di sana, ya. Makanya ketika kisah Zam-Zam, tahu kisahnya Zam-Zam? Air Zam-Zam, tahu kisahnya itu? Jadi Siti Hajar itu naik bukit gitu ya, bolak-balik sampai 7 kali nyari mata air itu tidak ketemu. Yang dicari mata air, bukan air, memang di padang pasir mana ada air gitu ya. Lalu kemudian bukit-bukit itu batu. Kalau misalnya kita lihat nanti, ya, mudah-mudahan bisa kita umroh gitu ya, atau haji di sana nanti ke tanah suci, itu pebukitan gitu ya, pebukitan yang dijadikan hotel itu, mohon maaf, itu batu-batu digali, ya, batu gitu ya, bukit-bukit itu batu semua, diresak, jadi tidak ada pohon tuh. Ya, kalau di Madinah bedanya banyak pohon, ya, banyak pohon, masih ada rumput yang tumbuh. Kalau di Makkah itu tidak ada. Di Makkah itu gersang betul-betul. Makanya wajar ketika waktu itu, ya, istilahnya harta Khadijah itu, ya, yang mohon maaf, harta Khadijah itu ketika bertemu dengan Rasulullah itu kan dahsyat gitu ya. Bahkan mas kawin Rasulullah SAW dengan Khadijah itu berapa dinar? 500 dinar. Jadi Rasulullah itu menikahi Khadijah itu dengan uang 500 dinar, dan itu tidak ada apa-apanya bagi orang Arab. 500 dinar itu, karena yang ingin menikahi Khadijah itu mereka bangsawan yang mereka banyak harta, ya, punya segudang emas lah istilahnya. Rasulullah SAW maka ketika, ya, ditawari oleh Nafisah itu sahabat dekatnya Khadijah, ya, yang Muhammad, maukah engkau menikah dengan seseorang yang berhimpun segalanya? Maksudnya rumah sudah ada, kekayaan sudah banyak, mau enggak? Kata Rasulullah, siapa yang kau tawarkan kepadaku, wahai Nafisah? Ya. Kata Nafisah, ya Khadijah, siapa lagi? Ya Khadijah, kata beliau. Kaget tuh, mana mungkin wahai Nafisah, beliau mau denganku. Aku adalah seorang yang tadinya hanya penggembala kambing, ya. Aku mungkin punya uang saja ketika, ya, banyak uang, punya uang itu ketika saya menjadi berbisnis dengan Khadijah. Bagaimanapun mungkin Khadijah mau dengan, bayangkan, orang-orang bangsawan mau melamar Khadijah itu tidak mau, ya. Jadi Khadijah itu terpaut usianya 15 tahun dengan Rasulullah gitu ya. 40 tahun itu
Khadijah itu masih cantik betul gitu ya. Kenapa disebut cantik? Karena bangsawan mau melamar Khadijah. Jadi diantaranya seseorang yang mohon maaf ya punya kecantikan itu biasanya mempunyai banyak harta diantaranya Khadijah itu di situ terhibur kecantikan ya, cantik gitu, cantik Khadijah itu sampai ya bangsawan Makkah bahkan Madinah ya terpaut dengan Khadijah, tapi Khadijah menolak lamaran itu ya. Malah Rasulullah SAW yang tadinya penggembala kambing ya, yang hanya beberapa saat saja dengan Khadijah. Nah, anak-anak Khadijah itu mesti beliau berhati kepada Khadijah ya, Ummi ya, wahai ibu saya ditendang, bahkan saya diusir oleh suami. Kata Khadijah, jangan bilang sama bapakmu ya, cukup sama Ummi saja. Coba ya, dinasihatilah. Tapi qadarullah sampai tahulah Rasulullah SAW, sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kira-kira marah nggak? Di sini marahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu marah ketika anak perempuan atau ketika istrinya kalau menyangkut harga dirinya dikatakan gila, Rasulullah tidak masalah. Ya, Rasulullah SAW itu kalau menyangkut keluarga dan agamanya itu Rasulullah beringas. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya sampai mungkin doa satu ini yang Rasulullah pernah berdoa keburukan untuk orang lain. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, kirimlah kepada kedua anak Abu Lahab, ya kirimlah kepada mereka serigala yang ganas. Ini doa Rasulullah SAW yang mungkin tidak pernah kita panjatkan ya Bu ya. Tapi Rasulullah SAW itu istilahnya sampai sakit hatinya karena anak perempuan beliau ya. Jadi Rasulullah itu marah ketika diantaranya ketika agamanya diinjak atau ketika keluarganya yang diinjak kehormatannya. Rasulullah marah. Sehingga apa yang terjadi? Ya Allah, kata beliau, ya kirimlah ya serigala yang ganas kepada dua anak Abu Lahab. Apa yang terjadi? Ya, karena seorang nabi itu doanya diijabah. Maka apa yang terjadi? Ya, dua anak Abu Lahab yang telah menyakiti daripada anaknya Rasulullah SAW itu habis dimakan serigala. Allah, ada syaknya di situ. Jadi Rasulullah SAW itu marah ketika apa? Ketika kehormatan keluarganya dihina. Bahkan ketika mohon maaf Aisyah radhiyallahu taala itu diantaranya kenapa beliau mungkin diantaranya tidak menjadi ya perempuan yang mohon maaf hamil yang sempurna ya. Diantaranya adalah rasa cemburunya yang begitu tinggi terhadap Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW itu kan ketika menikah dengan Aisyah itu selalu apa? Selalu menyebut nama Khadijah. Bayangkan, dia punya istri muda gitu ya, tapi beliau senantiasa menyebut yang sudah wafat, yang sudah tua juga. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut tua bangka itu? Lah istilah bahasa kita, menyebut orang yang sudah tua. Rasulullah SAW sampai bergetar, ya sampai istilahnya marah. Kenapa? Ini kehormatan perempuan yang beliau puja, gitu ya. Kehormatan yang jadi kalau masalah hati Rasulullah SAW itu tidak terbagi dua, ya. Kecintaan beliau terhadap Khadijah itu begitu dahsyat. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, kata beliau, bagaimana mungkin aku harus melupakan Khadijah? Sementara ya ketika orang menghinakanku, beliau membelaku. Ya. Ketika orang-orang meninggalkanku dengan hartanah,
Ya, beliau ini Khadijah ini membela dengan hartanya, bahkan habis untuk membela Islam ini tegak. Bagaimana mungkin aku harus melupakan Khadijah, coba ya. Jadi Bu, ternyata gitu ya, kecintaan itu bukan terlihat dari mohon maaf dari apa? Dari fisik. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa asamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada kalian itu jasad kalian, ya, kecantikan, kegantengan dan sebagainya. Allah tidak akan pernah melihat itu, atau kepada harta kalian wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu hanya akan melihat, kata Rasulullah, qulubikum wa amalikum, hati kalian dan apa? Amal-amal kalian. Maka kunci daripada kalau kita ingin dicintai oleh suami kita, Bu, ya, ini kunci pertama adalah seperti mana Rasulullah SAW bersabda, perempuan soleh itu apa? Kalau dipandang dia menyenangkan. Jadi Khadijah itu senantiasa tidak senyum terhadap Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kenapa diantaranya berkesan banget gitu ya kepada Khadijah itu diantaranya karena Khadijah itu ketika bertemu dengan Rasulullah tidak pernah masam, mukanya senyum. Ya Allah, ternyata senyuman yang indah itu. Makanya kata Rasulullah SAW, senyuman indah daripada ya istrimu, kata Rasulullah SAW, maka akan menghilangkan 1000 kemaksiatan di luar sana. Ya. Jadi satu kali senyum terhadap suami kita, Bu, ternyata akan menghilangkan 1000 maksiat yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki di luar rumahnya. Mohon maaf, Bu, ketika saat sekarang ini terjadi, mohon maaf ini, perceraian di Bandung gitu ya. Perceraian di Bandung, angka perceraian itu dahsyat, melonjak ya, sampai satu hari itu 100 kasus tidak kurang. Angka perceraian di Bandung 100 kasus tidak kurang. Gimana? Kenapa? Di antaranya mereka tidak membangun cinta, tapi mereka jatuh cinta. Mohon maaf, kalau kita jatuh cinta 5 tahun selesai cinta kita, betul dong? Saya sebetulnya lagi mengajari ikan berenang karena ibu-ibu di sini kan sudah ada gitu ya, udah lama gitu menikah dan sebagainya. Jadi saya tidak mengajari ikan berenang ya, maksudnya ibu lebih paham gitu ya, ibu lebih paham, maka ya, saya akan melihat daripada konteks daripada kenapa saat sekarang ini perceraian begitu dahsyat ya. Di antaranya adalah apanya, Bu? Yang menjadi pertama adalah jatuh cinta. Jadi kalau jatuh cinta, mohon maaf ya, 5 tahun selesai cinta kita ya. Mungkin yang muda-muda jatuh cinta, yang jatuh cinta, mohon maaf, jangan pernah jatuh cinta, tapi bangun cinta ya. Demi Allah saya katakan, saya mungkin menikah dengan istri saya gitu ya, itu awalnya tidak ada rasa cinta. Kenapa? Ketemu aja gak pernah. Ketemu tidak pernah. Saya bertemu adalah ketika sudah ijab dan qabul. Setelah para saksi mengatakan sah, baru saya diperkenankan melihat wajahnya uminya Nabi itu, gitu ya. Jadi kita bangun itu cinta itu. Kenapa? Karena kalau jatuh cinta, mohon maaf ya, itu 5 tahun. Maka usia 5 tahun ini usia yang rentan. Setelah 5 tahun ini usia yang rentan untuk apa? Untuk orang yang jatuh cinta ya. Maka mohon maaf, banyak loh kasusnya. Jadi ketika di pengadilan agama di Bandung itu ya 100 kasus per hari. Kalau 100 kasus per hari, setahun berapa? Berarti sudah ada 3.600 kasus gitu ya. 3.600 gitu. Berarti banyak yang bercerai itu. Yang kalau bercerai, siapa yang jadi korban, Bu? Anak. Ya. Makanya
Makanya apa yang terjadi? Banyak yang terjadi secara tidak langsung, anak nanti menjadi yatim, tapi yatimnya secara tanda kutip. Ya, ini dahsyat. Terjadi gitu ya, terjadi. Mohon maaf. Ya. Nah, ini dahsyat. Jadi di antara kunci kalau ingin disayang suami, kenapa di antaranya? Selalu tersenyum. Jadi ketika Rasulullah SAW mohon maaf, pulang ke rumah itu, Rasulullah disajikan dengan senyumannya Khadijah. Allahu Akbar. Ya. Jadi tersenyum di antaranya. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu senantiasa dibela, didukung. Apapun yang beliau lakukan itu didukung. Jadi ibu-ibu kalau pengen gitu ya, merasa dicintai diantaranya oleh kaum Adam gitu ya, didukung. Apapun yang mohon maaf dikerjakan sama dia, dukung. Ya, seperti halnya Khadijah gitu ya. Di usia Rasulullah SAW 37 tahun. Usia Rasulullah SAW 37 tahun, mau diangkat jadi nabi, ini usia 37 tahun itu Rasulullah sudah jadi direktur itu sudah capek gitu. Jadi direktur beliau itu sudah capek. Maksudnya kalau dunia mulu, kapan gitu ngurusin akhiratnya gitu, kapan ngurusin umatnya gitu. Sehingga kan di sana itu perjudian masih gitu ya. Makanya kenapa Al-Quran itu menjelaskan tentang perjudian, homer dan lain sebagainya, wanita gitu ya, pelacuran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada waktu itu begitu marak, ya. Maka seperti halnya Rasulullah SAW itu tidak suka dengan hal yang demikian, ya. Abu Bakar, ya, itu tidak suka dengan hal-hal yang demikian karena berbau kepada kemaksiatan, ya. Sehingga tidak sedikit orang yang mesti dia mohon maaf dia mabuk, lalu kemudian setelah mabuk itu main perempuan dan lalu kemudian berjudi dan sebagainya, masalah. Sehingga timbul masalah, gontok-gontokan dan sebagainya. Masalah sehingga Rasulullah SAW ingin tafakkur, ingin merenung, gitu ya, ingin merenung. Akhirnya di usia beliau yang ke-37 tahun itu beliau senantiasa bermimpi. Jadi malam bermimpi, siangnya jadi kenyataan. Malam bermimpi, siangnya kenyataan itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mesti ya, Nabi siapapun gitu ya, mesti itu awalnya dari mimpi. Ya. Tapi mimpi itu menjadi kenyataan. Ya. Seperti Nabi Ibrahim misalnya bermimpi tentang apa? Tentang harus menyembelih anaknya, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Harus menyembelih anaknya. Kata Allah ya, Ibrahim, sembelihlah anakmu. Ya, sebagai engkau kecintaan terhadapku. Walaupun pada akhirnya diganti dengan ya, jadi setiap nabi itu tidak terlepas daripada mimpi. Ya, kalau kita mimpi kita itu adalah bunga tidur, kalau para nabi itu adalah mimpi adalah bagian daripada wahyu. Itu dasarnya ya, Anbiya wal Mursalin ya, dasarnya mimpi para nabi ya. Nah, jadi nabi itu setiap mimpi malamnya pasti siangnya kejadian ya. Nah, di usia 37 tahun itu pasti beliau itu ya menyendiri tafakkur, sudah enggan untuk menjadi direktur lah kira-kira ya. Akhirnya kedirekturannya beliau digantikan oleh Maisarah ya, oleh Maisarah pekerjaannya daripada Khadijah radhiyallahu taala ya. Nah, usia Rasulullah SAW usia 39 tahun 6 bulan gitu ya. 39 tahun setengah Rasulullah SAW mulai intens mimpinya, lalu kemudian Rasulullah SAW itu tahanus gitu ya. Khadijah itu ketika Rasulullah SAW tahanus, beliau yang mengantarkan terkadang bekal itu ya Khadijah gitu ya. Bayangkan kalau kita gitu ya, suami ibu misalkan tiba-tiba merenung di masjid gitu, dan kemudian gitu
masjid terus. Harus didukung, kalau bisa didukung, bawain bekal. Itu khadijah banget tuh. Ya, khadijah banget. Kalau misalkan suaminya itikaf itu diantarin bahkan dia. Nah itu Rasulullah SAW itu beritikaf menyendiri. Bahkan Khadijah yang mengatakan bekalnya. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita berpikir ngapain sih? Jadi ya Rasulullah ta'anus segala macam ya beriktikaf di Gua Hiro kan nyamanan di rumah gitu ya. Nyaman di rumah di kamar saja kan bisa gitu kalau hanya bertafakur gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Ya Rasulullah itu sudah gersang hatinya dengan keduniaan. Kenapa? Karena ya hartanya Khadijah banyak. Ya mau apa saja ada gitu kan. Di kondisi 39 tahun 6 bulan ini Rasulullah SAW itu selalu menyendiri. Kadang di Musdalifah katanya Rasulullah SAW, kadang di Mina menginapnya gitu ya. Di Rasulullah SAW itu beliau senantiasa menyendiri, ingin apa? Memperbaiki keadaan umat. Ya, ingin memperbaiki keadaan umat yang muka sudah terbiasa dan dia sudah terbiasa. Ya, di kalangan sana, awam di sana. Ya, jadi, nah ini kunci daripada diantaranya, ya, suksesnya seorang istri, suksesnya seorang suami tidak terlepas dari dukungan istri. Ya, sudah terperap dan ini. Takut kelamaan ya, sebentar lagi ya. Nah jadi, ibu sekalian sebetulnya tadi saya bilang ya, tidak mungkin mengajarkan ikan berenang ini sudah paham, ya. Sudah paham. Maka yang paling disoroti adalah anak-anak kita. Jadi pendidikan yang begitu dahsyat itu ya, dan pendidikan yang hebat itu adalah di mana seorang ibu lah yang menjadi pemandu, bukan seorang ayah tidak dipentingkan gitu ya. Terutama ayah juga begitu berperan gitu ya. Nah, jadi ayah juga begitu berperan gitu ya. Seperti ayahnya kalau senantiasa mencium, mencium dari tadi ya, tadi sudah saya katakan di sini gitu ya, di ubun-ubun kening pipi kanan dan kiri. Kalau bisa ayahnya itu senantiasa. Kenapa? Karena anak itu akan merasa dimuliakan. Ya pede lah nanti anak itu akan merasa nggak mungkin sekolah itu dia senang gitu. Kenapa? Ini saya dicintai ayah, dicintai oleh ibu, disayangi ayah, disayangi oleh ibu. Tapi kalau misalkan dari paginya anak itu sudah mohon maaf dibentak-bentak, dibentak-bentak, mohon maaf, ke sekolah itu dia nguleng kalau bahasa Sundanya. Ya, jadi kayak tenggar kalongan kalau bahasa Sundanya. Ya, tenggar kalongan jadi anak tuh ya. Jadi anak itu terkadang memperhatikan dulu, tapi ilmunya tidak masuk. Kenapa? Karena nguleng tuh, anaknya ngelamun gitu ya. Jadi diantaranya kalau di pagi hari itu mohon maaf anak sudah dibentak mohon maaf sampai malam pun dia akan terkesan seperti itu ya, sehingga bahkan mohon maaf kalau bisa tidur itu dalam keadaan si anak tidur itu dalam kondisi hatinya yang nyaman tuh. Jadi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu senantiasa kalau menidurkan anaknya dengan hati anak itu hatinya nyaman, hatinya tentram, hatinya tenang. Ya, ajarlah mungkin kita berdoa anak-anak kita gitu ya, ketika hendak tidur itu. Dan kalau misalkan kita anak-anak kita sudah SMP gitu ya, nah kalau bisa gitu ya, kalau kita melihat daripada pendidikan Nabi sendiri, gitu ya, Nabi itu yatim gitu ya, maka yang paling baik, maka ini perkataan para ulama sih, seorang ulama gitu ya, mengatakan pendidikan yang baik dan hebat itu adalah meyatimkan anak. Maksudnya apa Bu? Bukan si bapaknya Pak meninggal itu kan. Meyatimkan anak. Maksudnya apa? Si anak itu kalau bisa dia di pesantren tuh gitu ya.
Ini kata seorang ulama gitu ya. Kalau bisa diyakinkan si anak itu. Jadi kalau anak pribadi memang dari kecil sudah yakin gitu ya, memang yakin gitu, apalagi ke pesantren gitu. Dan alhamdulillah anak itu pesantren beasiswa gitu ya, pesantren dari SD sampai dari SMP gitu sampai SMA beasiswa, bahkan kuliah pun beasiswa gitu. Ya alhamdulillah. Jadi memang kalau anak itu diyakinkan, maksudnya di pesantren kan gitu ya, itu berbeda. Ya, dahsyat gitu. Si anak itu nanti akan terbiasa dengan yang namanya kesulitan. Jadi kalau kita mohon maaf di rumah anak itu dimanja, apa aja mohon maaf ketika anak pengen HP lalu kemudian dia kasih jadi HP gitu ya. Lalu kemudian mohon maaf gitu ya, itu pendidikan yang salah. Khadijah dan Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukan yang namanya keinginan anak langsung dikasihkan, ya tidak, ya harus ada usaha gitu. Itu diantaranya sifat pendidikan Rasulullah SAW. Mohon maaf ketika anak-anak kita mungkin, ya kalau bisa dia menangis karena ingin HP pun kita tidak kasih gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya si anak itu tidak terbiasa dengan itu. Jadi anak itu nanti kalau terbiasa dengan mohon maaf merengek ke ibu minta HP, ya nangis minta HP gitu ya, lalu kemudian tidak kasih, nanti anak itu terbiasa dengan itu, dengan merengek, nangis minta HP, nanti sebelum HP itu dikasih dia tidak akan berhenti menangis. Nah itu pendidikan anak dulu, ya. Nah jadi kalau bisa yakinkan anak gitu ya. Jadi tahun pesantren kalau bisa gitu. Tapi kalau kita bisa mampu mendidiknya gitu ya, dengan seperti halnya Khadijah dan Rasulullah SAW, kenapa tidak gitu ya. Yang penting kita diantaranya ada kolaborasi antara sekolah dan rumah gitu ya. Jangan menggantung gitu ya, program sekolah itu menggantung di rumah, sehingga di rumah dia tidak, ya jadi program sekolah itu hanya menggantung di sekolah. Kita ajarkan minum dengan sambil duduk, anak-anak kita minum sambil berdiri kita biarkan. Nah itu berarti tidak ada kolaborasi antara ibu dan orang tua di rumah dan kondisi kita di sekolah, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita di sekolah menanamkan bahwasanya anak itu harus makan atau minum dengan duduk, maka di rumah pun sama Bu. Ya, ketika anak makan dan minum sambil berdiri, kalau bisa disuruh untuk duduk gitu ya. Karena itu pendidikannya Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun daripada hadis Rasulullah SAW ilmiahnya, tidak secara ilmiahnya dia meleset. Bahkan ketika minum sambil duduk, ya itu begitu dahsyat. Minum sambil duduk itu bahkan orang luar negeri itu meneliti gitu ya, meneliti bahwasanya orang yang dia minum sambil duduk dia akan sehat, diantaranya ginjalnya. Mohon maaf, ada anak usia 7 tahun saat sekarang ini terjadi Bu, mohon maaf ini saya ceritakan di sini. Ada anak usia 7 tahun, ya dia mengalami gagal ginjal gara-gara apa Bu? Dia bukan hanya sekedar minum yang berwarna. Anak-anak itu terkadang Bu, ada warna ungu, merah, kuning, kelabu lah gitu ya. Anak-anak kita tuh minumnya tuh, ya mohon maaf, dan dibeli di situ ada pengawet, di situ ada perisa, di situ ada perasa dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi di sini di ginjal anak-anak kita. Nah, makanya kalau bisa si anak-anak kita itu tanamkan walaupun di rumah dia tidak boleh minum sambil berdiri. Seperti itu ya. Mungkin inilah ya yang dapat kita pelajari ya. Mohon maaf tidak seperti tadi saya katakan, tidak mengajari ikan yang bisa berenang, tidak mengajari ikan berenang gitu ya. Kita hanya sharing saja. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan 1, 2, 3 kita
kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan Saudara Esos yang telah menyampaikan materi. Acara selanjutnya yaitu seksi tanya jawab. Mungkin ada ibu-ibu, dua orang boleh tanya jawab. Yang ingin bertanya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya. Tadi Ustaz mengatakan kalau anak itu dipeluk sama orang tua itu akan ada rasa yang apa ya? Ada rasa nyaman, ada rasa cinta. Nah ini pertanyaannya, sampai batas umur berapa anak bisa kita peluk cium, terutama yang lawan jenis? Baik, ya, jadi anak itu sebetulnya dipeluk atau dicium itu, gitu ya. Bahkan kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW, gitu ya, itu usia dewasa pun masih boleh dipeluk dan maksudnya dicium telinga, gitu ya, di pipi dan lain sebagainya. Karena itu bentuk daripada si anak itu merasa dicintai. Cuman mungkin kalau kecil berbedanya dengan yang sudah dewasa itu diantaranya porsinya, gitu ya, porsi menciumnya mungkin tidak terlalu sering, gitu kan. Mungkin ketika ketemu saja cium keningnya atau apa, gitu ya. Tidak juga harus semuanya langsung dicium, gitu ya. Kalau pelukan ya sebatas wajar saja, gitu ya, sebatas wajar saja. Jadi kan tidak intens, gitu ya, tidak intens ketemu juga. Mungkin kalau yang maaf yang sudah menikah gitu anak kita gitu kan. Nah itu jadi kalau di dalam memang tidak ada batasannya, gitu ya, tidak ada batasannya. Bahkan anak laki-laki itu kalau kata Rasulullah adalah milik ibunya, kan, gitu sebetulnya. Jadi tidak ada batasan, gitu ya, tidak ada batasan, tidak ada batasan. Mungkin itu ya. Jadi, kalau dari melihat dari beberapa hadis dan sebagainya memang tidak ada batasan. Cuma mungkin keintenannya, gitu ya, ke kontinu atau tidaknya. Kalau misalkan ke anak-anak yang mohon maaf yang kecil-kecil itu kan mesti intens. Kenapa? Karena itu dia apa namanya baru membangun, gitu ya. Kalau nanti itu anak yang sudah dewasa itu kan sudah mereka memiliki tanggung jawab sendiri dan sebagainya. Mungkin itu porsinya saja, gitu ya, segi porsinya saja, karena tidak ada batasan. Ada ibu? Ya mungkin ibu-ibu ada lagi yang ingin bertanya, satu orang lagi. Tidak ada ya? Juga. Apa bisa tadi kan peluk cium dengan anak kandung ya. Ini yang saya tanyakan bagaimana kalau ada yang sudah punya menantu gitu. Nah terus menantu misalkan kayak pas saya gitulah mencium mama atau gimana, itu boleh nggak Ustaz? Ya dalam momen-momen tertentu kayak Idul Fitri atau ya. Terima kasih. Baik, kalau untuk menantu, gitu ya, itu masih diperbolehkan, gitu ya, karena masih boleh, gitu ya. Jadi kalau menantu, misalnya menantu maksud menantu kan, karena sudah ada ikatan, gitu ya, di situ sudah ada ikatannya. Tidak boleh itu nanti, ya, kalau bibinya, gitu ya, bibinya si ini, nah itu sudah tidak ada. Kalau masih menantu, gitu, mertua dengan menantu itu masih ada ikatan, jadi boleh mencium, ya, keningnya misalkan atau ubun-ubun misalnya, masih boleh. Kecuali memang yang sudah bukan mahramnya, gitu ya, itu baru tidak boleh.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya dan Ustadz dan saudara yang sudah menjawab pertanyaan. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize. Jadi door prize ini ada 4, yang 2 ini dari yang tadi tanya jawab dan 2 lagi itu dari hasil kocokan di absen. Ya, yang dapat door prize di sini yang keluar nomor 4 Ungu Sadam. Satu lagi, Bu. Aduh, 2 lagi, satu lagi ya. Jadi pengganti ungu sadam. Nah, pengganti ungu sadam ini nomor 21 Mariam Hanifah. Yang keempat